Halo, salam sejahtera bagi semua. Semoga Anda sekalian baik-baik. Saya didiagnosa multiple myeloma pada 14 Agustus 2019. Pada waktu itu, gejala-gejala yang saya rasakan seperti sakit pada otot, menjadi sakit dan lebih sakit menjalar pada semua otot badan dan tulang belakang. Kami pikir ini adalah cedera otot atau bahkan hal yang terburuk terkait otot. Kami pergi berkonsultasi ke fisioterapi, ortopedi. Namun kami tidak dapat mendapatkan petunjuk gejala apakah ini. Sulit menggambarkan betapa sakitnya waktu itu. Saya sendiri tidak pernah terpikir tentang penyakit ini sebelumnya, sampai kondisinya makin memburuk. Itulah situasi ketika saya bahkan tidak dapat bangun, duduk, atau berdiri dari posisi saya berbaring. Saya hanya dapat berbaring dengan gerak terbatas menahan sakit. Semua otot dan tulang sangat sakit ketika saya mencoba menggerakkannya meski dengan sedikit gerakan, terutama di bagian dada, perut, dan punggung. Pada saat itu, hanya dua hal yang dapat saya lakukan: tidur sambil duduk sepanjang waktu atau berbaring sepanjang waktu. Waktu berjalan sepertinya cepat sekali. Saya menyadari bahkan untuk melakukan pengecekan MRT sekarang tidak dapat lagi dilakukan oleh suami saya karena dia sangat kesakitan. Ya, ini adalah kondisi terburuk. Dengan saran dari teman dekat kami memanggil ambulans. Situasinya pun sangat buruk karena petugas para medik bahkan tidak dapat mengangkatnya. Suami saya merasakan semua otot dan tulangnya sangat sakit. Mereka memberikan anestesi dosis tinggi, dan setelah menyadari tidak berhasil, mereka mencoba dosis anestesi dengan dosis yang paling maksimal. Akhirnya kami bisa membawa suami saya ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulans. Di rumah sakit, saya mendapat banyak pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan tulang, refleksiologi, paru-paru, jantung, dan darah. Sesuatu yang menarik dalam pengamatan dari tes ini adalah adanya kombinasi yang tidak seimbang dalam darah antara kalsium, kalium, dan komponen-komponen esensial darah. Kondisi ini tidak seimbang, bahkan sangat buruk, yang dapat merusak organ-organ di dalam tubuh saya. Jadi penanganan pertama oleh tim dokter adalah mencoba menormalkan kalsium, kalium, dan komponen-komponen dalam sel darah dengan metode infus. Akan tetapi metode ini tidak berhasil. Kemudian dokter mencoba cara lain dengan metode cuci darah yang akhirnya berhasil. Tim dokter memiliki kecurigaan akan kanker. Setelah komposisi darah dapat dinormalisasi, tim dokter melakukan biopsi untuk melakukan pemeriksaan atas kecurigaan mereka tentang kanker. Ketika biopsi dan semua tes yang dilakukan selesai, mereka datang dan memberitahu diagnosanya. Ya, saya didiagnosa kanker tipe multiple myeloma. Sekarang saya dalam tahap penanganan terapi oleh tim dokter. Beberapa terapi yang sudah dilakukan yaitu terapi radiasi, program-program kemoterapi, program antibodi,
dan pemeriksaan rutin sebagai pemeriksaan untuk terapi yang diambil. Terapi selanjutnya yang akan saya ambil adalah terapi pengobatan stem cell. Ketika saya didiagnosa sebagai multiple myeloma, hal itu sangat mengejutkan. Masuk ke pikiran saya pada waktu itu. Hingga saat ini pun saya ingin berbagi. Baiklah, ketika Anda mengamati beberapa hal serupa seperti apa yang saya miliki, periksakan dan lakukan pencegahan dari gejala-gejala tersebut. Periksakan darah Anda dan lakukan pemeriksaan lebih lanjut yang disarankan oleh klinik atau rumah sakit terkait. Berhati-hati dengan komposisi darah yang menyebabkan beberapa nilai menjadi abnormal atau tidak seimbang. Satu hal yang ingin saya bagikan dalam situasi saya saat ini adalah berpikir positif dalam pikiran kita. Ini sangat penting. Kita harus kuat dan penuh harapan, terbuka, dan mencoba berbahagia selalu. Saya, Stefanus Julius Adipalapa, saya berharap sharing saya bermanfaat bagi Anda dan kita. Terima kasih atas waktu Anda dan kita akan bertemu kembali. Sampai jumpa.